Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai definisi nilai. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang ada di video berikut. Setelah memperkenalkan seluruh anggota saya, kita masuk ke pembahasan materi, yaitu yang pertama mengenai definisi nilai. Nilai merupakan sebuah gagasan terkait dengan apa yang dianggap baik, berfungsi, bermanfaat, indah, layak, dan juga menjadi keinginan serta kehendak seluruh dari lapisan masyarakat dalam kehidupan. Selain itu, nilai membantu seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan apresiasi kepada kehidupan sosial. Kemudian ada definisi nilai menurut beberapa ahli. Menurut Karel J. Feiger, nilai ialah suatu kriteria yang ditujukan kepada individu dari individu yang lainnya sebagai apresiasi atau kritikan atas apa yang telah diperbuat. Dengan ini, nilai merupakan pemahaman akan pertimbangan sesuai nilai moral. Menurut Robert M. Z. Lawang, nilai adalah bentuk gambaran dari suatu hal yang diinginkan, yang dianggap berharga, pantas untuk diapresiasi, dan mampu memengaruhi perilaku sosial seluruh individu yang memiliki nilai tersebut. Nilai inilah merupakan cerminan dari pedoman untuk mewujudkan tata tertib dan kehidupan dalam bermasyarakat. Yang ketiga yaitu menurut Koen Jaraningrat, nilai ialah bentuk dari budaya yang memiliki fungsi sebagai bentuk pedoman bagi seluruh manusia dalam masyarakat. Budaya yang dimaksud bisa merupakan hal yang dikehendaki atau hal yang tidak dikehendaki. Yang membedakan adalah sudut pandang yang diberikan. Lalu yang kedua, kami akan membahas mengenai prinsip-prinsip nilai. Apa aja itu prinsip-prinsip nilai? Yuk kita bahas. Prinsip-prinsip nilai yang akan dikembangkan dalam pendidikan formal dan non-formal yaitu tanggung jawab, cerdas, sehat dan bersih, peduli, kreatif, serta gotong royong. Berikut uraian tentang nilai tersebut. Yang pertama yaitu jujur. Menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan. Yang kedua ada tanggung jawab. Melakukan tugas dengan sepenuh hati, bekerja dengan etos kerja yang tinggi. Yang ketiga ada cerdas. Berpikir secara cermat dan tepat, bertindak dengan penuh perhitungan, rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya ada kreatif. Mampu menyelesaikan masalah secara inovatif, luas dan kritis. Yang kelima ada peduli, yaitu memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak santun. Yang keenam ada sehat dan bersih, yaitu menghargai ketertiban, menjaga diri dan lingkungan, menerapkan pola hidup seimbang. Yang terakhir ada gotong royong. Gotong royong adalah mau bekerja sama dengan baik, berprinsip bahwa tujuan akan lebih mudah dan cepat tercapai jika dikerjakan bersama-sama. Lalu, materi yang selanjutnya yang akan kami bahas yaitu hakikat nilai. Berdasarkan beberapa pengertian yang tadi telah kita sampaikan, dapat dikemukakan kembali bahwa nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan.
Sejalan dengan definisi itu, maka yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai itu bersifat abstrak, berada di balik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang ke arah yang lebih kompleks. Untuk materi selanjutnya kami akan membahas yaitu mengenai macam-macam nilai. Banyak sekali macam-macam nilai yang ada di kehidupan kita. Yang pertama yaitu nilai agama. Nilai agama adalah jenis nilai yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nilai agama ini bersifat mutlak, absolut, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Yang kedua, ada nilai moral. Nilai moral adalah jenis nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial adalah jenis nilai yang berhubungan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Yang keempat ada nilai keindahan. Nilai keindahan adalah jenis nilai yang bersumber melalui unsur rasa pada setiap diri manusia. Nilai ini disebut juga sebagai nilai estetika. Yang kelima yaitu nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah jenis nilai yang bersumber dari unsur akal manusia serta bersifat mutlak dan dibawa sejak lahir. Yang keenam ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan jenis nilai yang berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan, yakni meliputi pemikiran, kebiasaan, dan hasil cipta karya dari manusia. Kemudian yang terakhir ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi merupakan salah satu jenis nilai yang berhubungan pasti dengan prinsip-prinsip ekonomi. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Selanjutnya mari kita tonton mengenai beberapa pelanggaran nilai yang ada di Indonesia yang sering dilakukan oleh masyarakat kita. Berikut adalah videonya. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial. Hei, itu Neng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah area Traffic Control System atau pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir November lalu memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Malu menjadi pusat perhatian, pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Ya, sedang bertugas kita lagi memantau CCTV di semua simpang gitu. Ternyata ada pelanggaran. Nah, langsung kita fokus ke sana, zoom in. Oh, ternyata ada pelanggaran yang nggak pakai helm seperti itu. Waktu itu masih inget nggak kata-kata yang disampaikan? Oh iya, waktu itu kan lagi nggak pakai helm dah. Dan itu ada teteh-teteh sama neng-neng. Jadi langsung saya himbau aja, neng, hey, tolong pulang ke rumah, bawa helmnya gitu. Hey, neng, gitu, seperti itu. Tahunya ada lagi ya? Ada lagi di belakangnya satu orang cowok ya, pakai jaket lepis. Langsung lah ya himbau aja gitu. Langsung pulang ke rumah, bawa helm, langsung pakai helm. Siap. Tak hanya pemotor, pengendara roda 4 juga kerap melanggar. Sejumlah angkutan kota parkir sembarangan hingga menyebabkan arus lalu lintas macet.
Petugas berulang kali memperingatkan pengendara melalui pengeras suara, tapi tidak digubrisnya. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mencatat, pelanggaran lalu lintas di pusat kota mengalami penurunan 20% setelah dipasang CCTV. Meski demikian, kesadaran tertib lalu lintas diakui masih minim. Kebetulan operator ATC sedang memantau situasi arus lalu lintas. Terdapat pelanggaran sepeda motor yang tidak menggunakan helm 2 orang, dan kita melakukan himbauan terhadap pengendara tersebut untuk segera pulang ke rumah dan mengambil helm. Dengan belum adanya kamera CCTV, sekitar 20% terjadi penurunan pelanggaran menggunakan helm, terutama menggunakan helm gitu. Hingga awal Desember, video viral ini sudah ditonton lebih dari 6.000 orang. Sejumlah warganet pun ikut membanjiri komentar pada postingan video ATCS di subkota Tasikmalaya ini. Deden Rahadian, Tasikmalaya. Menanggapi video yang tadi, kami akan memberikan solusi mengenai permasalahan nilai yang ada dalam video tersebut. Solusi dari kelompok kami mengenai pelanggaran nilai, yaitu pelanggaran berlalu lintas seperti yang kalian tonton tadi, yaitu dengan cara menumbuhkan kedisiplinan berlalu lintas kepada masyarakat yang sebaiknya dilakukan sejak usia dini dengan cara memperkenalkan makna rambu-rambu lalu lintas yang ada dan biasa ditemukan di jalan-jalan raya oleh anak-anak. Mengingat zaman sudah berubah, belakangan ini semakin banyak kendaraan yang berlalu lintas di jalan raya. Banyak yang menggunakan kendaraannya dengan semaunya saja, tanpa memikirkan keadaan dan lingkungan serta peraturan lalu lintas yang ada. Pengguna kendaraan pun banyak ragamnya, dari mulai anak-anak hingga dewasa, sampai orang bekerja. Dan para pengguna kendaraan harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Patuh lalu lintas jalan dengan baik dan benar itu tidak sulit kalau kita tidak tahu bagaimana cara penerapan yang baik dan benar. Tapi mengapa masih banyak juga kita sebagai pengendara melalaikan peraturan tata tertib lalu lintas ini? Oleh karena itu, perlunya tertib berlalu lintas itu harus ditanamkan sejak dini. Karena melalui pendidikan sejak dini, kita diharapkan dapat membentuk generasi muda yang patuh akan hukum, khususnya patuh berlalu lintas. Pendidikan berlalu lintas sejak dini akan sangat bermanfaat bagi penerus bangsa kita. Oleh karena itu, perlunya tertib lalu lintas harus ditanamkan sejak usia dini, karena melalui pendidikan sejak dini diharapkan akan dapat membentuk generasi muda yang patuh akan hukum, khususnya patuh berlalu lintas. Pendidikan berlalu lintas sejak dini akan sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa kita, karena dengan mengetahui peraturan lalu lintas, tentunya pelanggaran berlalu lintas akan dihindari. Untuk itu, upaya pendidikan dan sosialisasi tentang rambu-rambu lalu lintas harus terus dilakukan. Setidaknya 1 minggu ada 3 kali pendidikan berlalu lintas dan pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas yang dapat dimulai dari siswa-siswi TK. Selain murid dari TK, SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa, juga harus mendapatkan penjelasan dan sosialisasi tentang aturan rambu-rambu berlalu lintas dengan baik. Tidak hanya anak-anak sekolah saja yang harus mendapatkan pendidikan berlalu lintas, tetapi organisasi maupun masyarakat umum atau non-organisasi juga harus mendapatkannya. Dengan diadakan sosialisasi dan penjelasan tertib pada lalu lintas ini, diharapkan pelajar dan masyarakat kita dapat mengetahui dan mematuhi peraturan berlalu lintas dengan benar. Dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan benar, akan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Polisi juga harus gencar mengulirkan program edukatif untuk mencegah anak-anak mengemudikan kendaraan. Dimulai dengan keseharian kita sebagai pengendara. Tentunya kita harus memiliki kendaraan dan perlengkapan yang baik
baik sebagai berikut. 1. Ikutilah peraturan lalu lintas yang ada di daerah kita. 2. Gunakanlah helm yang berstandar. 3. Gunakan kelengkapan kendaraan yang baik. 4. Gunakan sabuk pengaman saat berkendara. 5. Gunakan jaket dan pengaman untuk diri Anda jika berkendara panjang. 6. Selalu bawa kelengkapan data diri dan kendaraan. 7. Jaga dan rawat safety kendaraan dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita terapkan tata tertib